saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun, saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Perpustakaan Vatikan Roma itu punya Al-Quran 52 bahasa. Di sana hadis itu ada 36 kitab. Dan hadis sahih ternyata 36 kitab. Hadis maudhu, doif, tidak diterima di Vatikan. Hebat nggak? Tapi kalau ngomong Islam gak gelem. Heran saya. Kalau Alkitab saya dulu nggak bisa lari kemana-mana. Karena kalau mau lari kemana-mana nanti ketahuan kalau tabrakan. Kenapa saya masuk Islam? Saya masuk Islam karena banyak tabrakan di ayat-ayat saya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak sinkron. Oh ya, ini satu catatan ya. Saya keluar pastor itu bukan karena kawin. Sorry Jo. Nah, ini penekanan ini. Saya paling mangkal dia mau nomor ganti kawin. Sorry Jo. Tapi kalau mantan pastor iya, karena sudah dilantik jadi pastor. Nah, kalau saya buka kitab saya lagi yang lama, enjoy saya, dipanggil saya sama Tuhan saya, wahai anak-anak domba yang hilang, untung kamu ini kadang dipanggil anak domba yang sesat barang. Terus saya mikir kok tunggal wedhus ini aku nang kene. Makanya saya terus pindah. Asiknya belajar Quran begitu, bisa lari kemana-mana. Kalau Alkitab saya dulu nggak bisa lari kemana-mana, karena kalau mau lari kemana-mana nanti ketahuan kalau tabrakan. Udah bener ini. Kenapa saya masuk Islam? Saya masuk Islam karena banyak tabrakan di ayat-ayat saya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak sinkron. Matius bilang Yesus keturunan Nathan, Markus bilang Yesus keturunan Harun, Lukas bilang Yesus keturunan Daud. Yohanes daripada ditanya bingung, dia bilang mulanya Firman jadi Tuhan. Saya nak paling aman deh. Lah yang kasihan siapa? Dinas Kependudukan, catatan sipil, ngeluh ngerasa keturunan sopo Yesus ini. Lah masa kitab suci aja begitu? Kenapa sih saya pindah? Boleh sedikit cerita boleh ya? Jadi saya dulu itu kan pindahnya kan begini. Saya dulu TK-nya di sini di Surabaya, TK Katolik Kristus Raja. SD-nya SD Katolik Santo Yohanes Gabriel, SMP-nya SMP Katolik Santo Stanislaus, SMA-nya SMA Katolik Santa Maria, sekolah pastor tingkat menengah Katolik Santo Vincentius Apaulo. Harusnya 2 tahun, setahun selesai. Jadi mohon maaf kalau rotok cerdas saya ya. Kemudian nggak ditaruh di umat saya, nggak ditaruh di gereja, tapi karena saya 2 tahun bisa selesai setahun, saya diteruskan sama Keuskupan Surabaya untuk sekolah lagi. Nah maka saya sekolah lagi, ngambil di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi di Santo Giovanni. Itu 10 semester, harusnya 5 tahun, saya selesai 3 tahun. Untuk kedua kalinya saya mohon maaf kalau saya rada cerdas ya. Jadi saya nggak dikembalikan ke umat, langsung sekolah STFT nya yang 5 tahun cuma 3 tahun saya. Kemudian karena lulus nggak ditaruh di gereja saya, jadi sebenarnya keliru nulis saya mantan misionaris karena saya belum turun ke umat. Tapi kalau mantan pastor iya, karena sudah dilantik jadi pastor. Jadi harusnya keliru, kalau nulis saya jangan mantan misionaris, salah nanti bisa dikritik sama mereka. Mantan pastor saya itu benar, karena saya belum turun ke umat. Begitu saya lulus 3 tahun itu, tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun, saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Nah kecerdasan saya ini terjawab. Kenapa saya begitu cerdas? Terjawabnya waktu saya masuk Islam. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Karena Allah. Karena waktu saya di SMA Santa Maria saya nggak pintar-pintar amat kok. Malah hampir dikata nilainya nggak terlalu baik. Karena apa? Waktu itu saya 8 orang satu kelas yang laki-laki. Santa Maria itu perempuan semua itu. Satu kelas 30 itu perempuan. Lakinya cuma 8 lah. Jadi satu orang bisa dapat 3 gitu ya. Nah pada waktu ujian, antum tahu nggak roknya anak-anak Santa Maria ini loh, sepanjang baju takwa saya ini roknya. Jadi roknya anak Santa Maria segini nih, ini roknya dia. Jadi roknya segini nih. Nah kalau dia duduk ujian, kalau roknya naik itu keluar fisika, kimia, biologi ada semua. Jadi waktu jarak ujian tuh saya cuma lihat rumus-rumus doang. Makanya nggak lulus, nggak baik-baik saya nilainya. Ini nilai saya baik itu setelah saya sekolah laki semua itu baru baik. Saya dapat IP itu mulai di menengah sampai di magisternya itu rata-rata 4 ya, IP-nya. Tapi sampai tanah air, waktu saya bawa ke, saya pernah juga bekerja di televisi ya,
di stasiun televisi milik negara. Itu saya bawa ijazah itu, katanya bagian apa kepegawaian TVRI pusat itu bilang, iki ijazah apa tuh iki? Apa iki diteruskan nikah, terus apa iki Yohanes ini? Iki gak kanggo iki nang TVRI katanya. Kon sekolah maneh kemarin, masya Allah. Jadi aku sekolah sakmono ini tidak dikanggo sama negara Indonesia ini. Jadi saya waktu masuk TVRI suruh cari ijazah umum. Maka saya gimana caranya sekolah sambil kerja? Ya sudah, saya di ITATS. Jadi saya insinyur saya teknik school dari ITATS. Ya. Jadi saya sekolah lagi. Ya. Sekolah mana? Oh cepet banget. Ya maklum aja ini apa tuh. Ya cepet pokoknya nemu ijazah udah selesai. Ya. Makanya saya periode singkat sekolah di ITATS itu. Ya. Nggak banyak orang kenal saya di ITATS. Kecuali yang pernah saya marahi. Ya, karena LLM ini biar mantan komandan resimen mahasiswa. Gua ya. Saya juga mantan Cak Surabaya. Tahun 89. Katanya dulu ganteng dulu. Sekarang kumisnya sudah kena relent, jenggotnya yang mengalami perpanjangan. Nah, kemudian kenapa saya masuk Islam? Ketika di Vatikan Roma itu kami belajar, dan lucunya apa? Perpustakaan Vatikan Roma itu punya Al-Quran 52 bahasa, termasuk terjemahan bahasa Jawa. Lah pulang ke Indonesia golek Quran terjemahan bahasa Jawa malah ndak ono. Saya ngeluh, piye kok iso ya? Tapi Vatikan Roma punya Quran terjemahan bahasa Jawa. Tapi waktu saya pulang ndak ada di Indonesia. Lah ya sampai bingung saya itu. Jadi mereka punya, itu yang buat Yohanes Paulus II, yang buat perpustakaan Islam. Jadi di ruang tempat kami di St. Peters itu kami ada perpustakaan yang isinya Islam tok full. Di sana hadis itu ada 36 kitab, dan hadis sahih ternyata 36 kitab. Hadis maudhu, doif, tidak diterima di Vatikan. Hebat nggak? Tapi kalau mau Islam gak gelem, heran saya. Nah kenapa mereka tuh kok tidak mau pindah itu lah? Padahal ayatnya jelas. Saya melakukan 2 penelitian. Yang pertama karena akidah, yang kedua karena hubutunya. Menurut akidah begini, Allah itu kalau kita tidak kebacut, tidak ditutup. Tapi kalau kita sudah kebacut benar, kufur terhadap nikmat Allah ini, maka ditutup. Maka hati-hati dengan surat ke-7 ayat 178. Jangan sampai kita dicap seperti itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Jangan sampai hati kita ini sudah tidak lagi bisa memahami ayat Allah, mata kita tidak bisa lagi melihat keagungan Allah, telinga kita nggak bisa lagi mendengar ayat Allah. Kalau sudah seperti ini, masya Allah, ya, ini tempatnya neraka dan sesat melebihi hewan. Oleh karena itu, mereka nggak akan mungkin mau pindah. Karena apa? Hubud dunia. Bayangin aja di Matius 16:4, maka mereka mendapatkan 10%-nya, 1/10 dari harta kekayaan. Itu kan luar biasa. Makanya suruh pindah nggak mau, kenyamanannya banyak. Contoh ya, ini contoh. Kalau namanya pendeta mau ceramah atau khotbah, sehari sebelumnya ditelepon, Bapak Pendeta, ya besok khotbah. Di mana? Di Purimas. Kami jemput 2 jam sebelumnya. Nah itu kalau pendeta. Kalau Ustadz jangan lupa ya besok ya, bisa berangkat sendiri ya Tat ya. Itu. Tidak apa, tenang. Saya masih bisa berangkat sendiri. Ini cuma contoh. Lagian kalau pendeta dijemput pakai mobil kan, naik Pajero ini, yes, tanya dia, mobil apa ini? Pajero pendeta, enak sekali. Paling lama 1 semester, 6 bulan. Mobil yang dia bilang enak, atas dasar laporan yang jemput, itu sampai ke Dewan Gereja Indonesia, Dewan Gereja Internasional, ke Vatikan Roma, 6 bulan mobil itu sudah ada. Gimana mau tidak dinikmati, nak bubukan mereka? Luar biasa. Untuk keluar rugi hubutunya. Nah kalau Ustadz sama-sama Pajeronya ini yang jemput ini, Nurul Hayat lagi yang jemput, wah main apa ini? Pajero Ustadz, enak Ustadz, iya, makanya kalau punya duit beli Ustadz, itu kalau. Tapi apa arti itu semua? Kalau amalan kita nggak diterima, itu ada di situ. Coba antum lihat di situ di surat 14 ayat 18. Kalau sampai ini ditolak sama Allah mau apa? Masalul ladina kafaru birobihim a'malahum karena distadat bihiri fi yaumil asif la yaqdiruna mimma kasabu ala sain. Ada itu surat 14 Ibrahim ayat 18. Kalau sudah mengingkari bahwa Allah itu Tuhannya,
maka amalan sehebat apapun tidak diterima sama Allah. Bagaikan debu yang ditiup angin saat bertiup angin pada hari yang kencang. La yaqdiruna mimman kasabu ala sayin. Amal kebaikannya tidak bisa diterima. Sudah, kalau sudah mau seperti mau apa? Lah saya daripada amalan saya nggak diterima. Oh ya, ini satu catatan ya. Saya keluar pastur itu bukan karena kawin. Sorry Jo. Ini penekanan ini. Saya paling mangkal dia mau nomor ganti kawin. Sorry Jo. Bener, maaf ini ya. Ini buat sini tok. Saya 35 tahun cuma buat pipis tok. Bener saya. Saya paling mangkal kalau dia mau kalah, paling Pak bangunku mergo pengen kawin. Sorry Jo. Saya keluar tuh karena dinul Islam. Jadi kenapa saya keluar? Satu, kalau saya teruskan jadi pastor, amalan saya nggak diterima. Disebutkan dalam surat 14 Ibrahim ayat 18, amalan saya bagikan debu. Yang kedua, kalau saya mati masuk neraka itu, yang buka Quran, yang baca Quran buka surat kelima ayat ke-72. Laqad qalul ladina kafaru, ya, sangat kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam ilahi, sementara Isa juga mengatakan apa? Qala wa ta'budun rabbana wa rabbakum, tapi sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanku. Itu masuk neraka, itu diharamkan surga. Dan lagi Allah katakan juga di surat kedua ayat 257 pada diri saya waktu itu, walladzina kafaru awliyahumut taghutu yurijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang kafir itu penolongnya setan yang bawa dari terang ke gelap. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka dia penghuni neraka kekal di dalamnya. Nah kalau saya teruskan berarti amalan saya nggak diterima, mati masuk neraka, hidup tidak punya apa-apa, kan tidak kawin. Saya pikir urip pisan nang dunya kok jembret tenan aku. Nah, saya keluar tapi bukan karena kawin, sorry Jo. Itulah. Jadi saya karena dinul Islam saya keluar itu. Ya, begitu saya keluar, lama saya nggak kawin-kawin. Ditegur sama teman-teman Muslim yang sudah siar dakwah. Saya belum waktu itu. Kendang kawin, sudah bukan pastor. Loh, kenapa? Nggak kawin enggak apa-apa. Apa-apa katanya. Saya dibacakan rawahu Abu Daud, Baihaqi, An-Nasai dan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul mengatakan begini, an-nikahu min sunnati fala ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak menjalankan sunnahku bukan golonganku. Wih, saya kadung cinta Allah, cinta Quran, cinta Rasul, dibilang bukan golongannya, bingung saya. Pas di kantor TVRI ada seorang wanita sedang syuting, habis syuting acara saya datangi, Mbak, sudah punya suami? Belum. Sudah punya pacar? Belum. Agamanya Islam, mau jadi istri saya? Wih, dia langsung bilang sama temannya, mendem benyar situ ini. Islam ini indah. Kenapa Islam indah? Islam jaminan surga, ya. Jadi Islam jaminan surga. Nah oleh karena itu maka sampaikanlah ini kepada seluruh dunia. Jadi jenengan tuh punya tugas menyampaikan kepada siapa? Kepada Cik D, Cik Nga, Kok Le, Kok Liang, Cece, Meme, itu harus sampaikan. Termasuk Franciscus, Vincentius, Wedus, Robertus. Saya tuh kalau nyebut nama-nama sana tuh, iya, karena gini, saya waktu buka Quran pertama dulu, saya bisa jatuh cinta. Kenapa? Saya dipanggil sama Allah waktu belajar Quran dengan panggilan Ya Ayyuhan Nas. Kadang saya dipanggil Ya Ayyuhalladina Amanu. Masya Allah, Al-Quran itu. Nah kalau saya buka kitab saya lagi yang lama, Injil saya, dipanggil saya sama Tuhan saya, wahai anak-anak domba yang hilang. Untung kamu nimbe. Kadang dipanggil anak domba yang sesat barang. Terus saya mikir, kok tunggale wedhus ngene aku nang kene. Makanya saya terus pindah. Jadi saya pindah bukan karena kawin. Aku paling mau angkel aja perkara kawin itu. Saya pindah karena dinul Islam, ya. Nah, oleh karena itu maka kita sekarang ini yang sudah dalam Islam ini ayo hijrah gitu loh. Kalau ketika kita belum sempat pada totalitas kita, ayo sekarang totalitas. Artinya hijrah, waktu kita hijrah tidak disia-siakan. Ingat surat 103, itu ada juga di makalah saya. Surat 103 itu kan Allah katakan apa? Wal asri. Cuman 3 ayat ini. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Ya. Jadi kita jangan sia-siakan waktu lagi. Ayo kita isi waktu ini dengan apa? Manusia ini rugi, sudah rugi di mata Allah. Tidak ada yang tidak rugi. Tapi Allah katakan di ayat ketiga apa? Kecuali mereka yang beriman dan beramal.